Shalom, selamat malam. Shalom. Presbiter GPIB Jemaat Bukit Kasih Surabaya yang bertugas pada hari ini menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam ibadah keluarga di malam hari ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita sekalian. Kita akan menghayati tema terpilih menjadi saksi. Pemberita firman pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Diaken Riki Loho. Hanya dekat Allah saja aku tenang, Daripadanya lah keselamatanku. jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Mari kita datang kepadanya, Kami mau datang kepadamu dengan ucapan syukur. sebab hanya Engkaulah sumber sukacita kami. Marilah orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita berdiri mengangkat pujian bagi kemuliaan namanya. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 18, baitnya yang pertama dan yang kedua, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur terima kasih Tuhan atas kemurahan dan kasih setiamu di dalam kehidupan kami, di mana pada saat malam hari ini Tuhan boleh menghimpun kami di dalam ibadah keluarga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati akan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Berkati pelayan firman Bapak Diaken Riki Loho yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan itu boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu itu boleh menjadi terang di dalam kehidupan kami, di dalam kami menjalani akan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk dalam Mazmur pujian yang diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-9, ayatnya yang kedua hingga yang ke-11. Kita akan membaca secara silih berganti. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, Bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. sebab musuhku mundur, tersandung, Jatuh dan binasa di hadapan-Mu. sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, Telah membinasakan orang-orang fasik. nama mereka telah Kau hapuskan. Untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. kota-kota telah Kau runtuhkan.
lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan. dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan naikkan pujian dari Kitab Bakti 120, baitnya yang pertama dan yang kedua, Kristus memanggil diriku. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu, untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Mari semua ikutlah, memberikan diri padanya. Jadilah Allah dalam tangan Tuhanmu. Pergi ke seluruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu, supaya dunia pun percaya padanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Kita akan menaikkan doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang tahta dalam kerajaan surga, kembali anak-anak-Mu, jemaat-Mu di GPB Bukit Kasih dari sektor pelayanan 1 hingga sektor pelayanan 9 ya Bapa. Kami mohon bimbingan-Mu mulai Roh-Mu yang kudus kepada kami pribadi lepas pribadi, biar kami dapat mendengar firman-Mu yang hidup dan boleh menjadi pemahaman kami, dan juga Engkau mau layakkan hamba-Mu sebagai pelayan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara ya Bapa, kami semua siap untuk mendengar. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Lukas pasalnya ke-24 ayat 44 hingga ayat ke-49 yang menyatakan, Ia berkata kepada mereka, Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya.
kitab suci yang kita miliki bersama-sama ini bukan sekedar kumpulan novel, kumpulan cerita lama yang tidak berkaitan satu sama lainnya. Di sini kita bisa melihat bahwa ada rangkaian terpadu, bahwa itu semua bagian dari rencana atau sejarah kerajaan Allah. Rencana besar Allah sejak manusia jatuh dalam dosa. Jadi ada rencana juga langsung keluar bahwa untuk penyelamatannya melalui Yesus Kristus. Jadi apa yang tertulis di kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur itu sudah digenapi melalui Yesus Kristus. Poin pertama yang kita dapat dari bacaan ini adalah nubuat-nubuat itu sudah digenapi. Bahwa Tuhan Yesus adalah titik kulminasi, titik tertinggi, puncak dari pemberitaan kitab-kitab sebelumnya tadi. Dan poin kedua yang kita bisa lihat adalah bahwa di sini ada satu proklamasi bahwa Kristus sudah bangkit. Nah, kebangkitan Kristus ini adalah pusat ya dari semua cerita nubuatan yang sudah ditulis ribuan tahun sebelumnya, bahwa Raja Agung, Juru Selamat Israel akan menderita, akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan ini sudah semua digenapi melalui Yesus Kristus. Dengan kebangkitannya, ini memproklamasikan bahwa Yesus adalah Raja. Yesus telah mengalahkan maut. Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Juru Selamat kita. Berita keselamatan ini kemudian diulang kepada para murid, diulang lagi kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus juga mengajarkan, mengulang-ulang kembali bahwa apa yang dialami oleh Yesus dalam pelayanan, penderitaannya, hingga kematian dan kebangkitannya itu disaksikan sendiri oleh para murid. Dan di sini semua nubuatan, semua kisah tentang Yesus jauh sebelumnya itu sudah tergenapi. Semua sudah dinyatakan dalam bentuk yang jelas bahwa Kristus Yesus sudah bangkit. Dialah Mesias yang dinanti-nantikan itu oleh umat Israel. Jadi poin yang pertama, bahwa nubuat dan kebangkitan Kristus itu sudah dinubuatkan sekian ribu tahun sebelumnya, dan para murid menjadi saksi bahwa nubuatan ini sudah terjadi di depan mata mereka. Judul dari tema khotbah kita adalah terpilih menjadi saksi. Kita akan lebih fokus ke situ. Kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem. Tapi kamu akan diam dulu di kota ini sampai ada penolong yang akan dikirimkan oleh Bapakku. Di sini ada poin yang kita juga dapatkan. Ada pengutusan. Mereka diutuskan untuk membagikan berita keselamatan ini dengan kesaksian bahwa penderitaan dan kebangkitan Yesus itu terjadi di depan mata mereka. Kemudian mereka dipanggil untuk menjadi saksi dan juga memberitakan bahwa keselamatan hanya di dalam namanya melalui pertobatan dan pengampunan yang datang dari Allah Bapa mulai terjadi. Dan mereka diutus untuk itu, untuk memberitakannya ke seluruh dunia melalui Yerusalem. Nah, apa yang diamanatkan Tuhan Yesus kepada para murid ini saat itu, ini juga diamanatkan kepada kita. Sebagai anak-anak Tuhan di zaman sekarang, tentunya kita juga harus bukan hanya sekedar terpanggil terus percaya. Oke, saya percaya Tuhan Yesus adalah Juru Selamat saya percaya Kristus sudah bangkit, dan keselamatan hanya dalam Yesus. Tapi kita tidak men-share, tidak membagikan berita keselamatan, kabar baik ini kepada orang lain. Ini yang kadang-kadang kita sebagai anak-anak Allah, umat anak-anak pilihan yang dipilih Tuhan langsung,
Jadi kita harus juga memahami ada poin kedua yang dalam bacaan kita adalah pengutusan, dalam hal ini dipanggil atau terpilih menjadi saksi. Sebagai anak-anak Tuhan di zaman sekarang, tentunya kita harus memberi kesaksian bahwa keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Dia yang sudah dinubuatkan bahwa dia akan menderita, dia akan bangkit pada hari yang ketiga, itu sudah terjadi. Itu yang disaksikan oleh para murid, dan kita sudah percaya dan mengamini itu sebagai suatu berita kebenaran, dan juga kita melanjutkan berita itu bahwa keselamatan kabar baik ini kepada orang-orang lain. Terpilih menjadi saksi tentunya bukan hal atau kejadian biasa-biasa saja, ya. Kalau kita memilih orang atau memilih apapun, tentunya kita melalui pertimbangan. Dan saya yakin Allah Bapa memilih kita, Dia sudah tahu apa batas kemampuan kita dan apa kelebihan dan kekurangan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan dalam kehidupan kita berjemaah di GBB Bukit Kasih, kita sudah dilengkapi dengan pemahaman tentang firman Tuhan, pemahaman tentang pelayanan dalam gereja-gereja. Tentunya kita juga men-share berita keselamatan, kabar baik ini juga ke luar. Ya. Ini yang poin yang diangkat untuk lebih ditekankan, bahwa kita terpilih menjadi saksi ini bukan sekedar menjadi saksi di dalam saja, tentunya adalah terpanggil menjadi saksi di luar bahwa Kristus Yesus adalah Mesias dan satu-satunya juru selamat, dan Dia sudah menjalankan apa yang sudah tertulis kitab sebelumnya, bahwa Dia akan menderita, Dia akan mati, dan Dia akan bangkit pada hari yang ketiga dan menjadi juru selamat. Dan kebangkitan Yesus ini adalah proklamasi bahwa Dialah Mesias. Dialah yang dijanjikan Allah dalam sejarah kitab sejak awal kita manusia jatuh dalam dosa. Dalam rangkaian itu, inilah puncaknya bahwa kebangkitan Kristus ini adalah rencana Allah yang sangat agung. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan di Jemaat GBB Bukit Kasih, kita dipilih menjadi saksi, diutus juga untuk menjadi saksi bahwa pengampunan dan pertobatan, kabar baik tentang keselamatan harus kita bagikan, kita share ke orang-orang masyarakat di sekeliling kita. Amin. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatan, di dalam perkataan. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksi-Nya bagi semua orang yang berkesan. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataan. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Kita akan menaikkan syafat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat kami. Pada saat ini kami jemaat-Mu di GBB Bukit Kasih sektor 1 hingga 9 bersama-sama beribadah ya Bapa, dan menaikkan syafaat kami ya Bapa.
Kami berdoa untuk negara kami ya Bapa, biar segala sesuatu yang berjalan dalam tahun-tahun politik ini boleh berjalan dengan aman dan damai ya Bapa. Mulai dari tingkat nasional, provinsi hingga ke tingkat kota dan kabupaten ya Bapa. Engkau mau sertai para politisi, juga para politisi yang juga anak-anakmu ya Bapa, biar mereka dapat bersinar terang menjadi saksi yang hidup bagi kebenaran dan keagungan firman-Mu saja ya Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja kami, baik dalam tingkat sinode GBIB ya Bapa, majelis sinode, person pribadi lepas pribadi ya Bapa. Engkau menyertai mereka, senantiasa beri kesehatan kepada mereka ya Bapa, untuk menjalankan tugas dan kewajiban mereka, untuk menjalankan organisasi GBIB ini tingkat sinode ya Bapa. Kami juga berdoa untuk secara khusus GBIB Jemaat Bukit Kasih ya Bapa. Kami mendoakan untuk KMJ kami, Ibu Lucia, dan pendeta jemaat kami, Ibu Mince ya Bapa. Kau memberi senantiasa pada mereka keteguhan hati untuk tetap setia melayani-Mu di GBIB Jemaat Bukit Kasih ini ya Bapa. Kau juga anugerahkan kesehatan, dan mereka senantiasa dapat fit dalam pelayanan, tidak kurang satu apapun ya Bapa. Kau juga mau tolong mereka dalam mereka memberikan pelayanan dalam setiap bidang apapun, di mana mereka harus turun melayani dalam perkunjungan, dalam pembinaan ya Bapa. Bila Engkau mau campur tangan dalam pelayanan mereka, hingga segala satunya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang mengalami kesulitan-kesulitan, mulai mengalami pencobaan ya Bapa, dan juga jemaat-jemaat-Mu dari sektor 1 hingga 9 yang mengalami sakit penyakit. Bila Engkau sendiri yang datang menilik mereka, beri kekuatan iman dan menyembuhkan penyakit mereka ya Bapa. Karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan menolong mereka dalam setiap pergumulan mereka, baik pergumulan fisik maupun hal-hal yang lain ya Bapa. Kami juga berdoa untuk para presbiter, para pengurus PLKT ya Bapak, dalam tugas dan kewajiban mereka menjalankan program-program dan menjalankan pelayanan-pelayanan dalam bidang apapun ya Bapak. Biar Engkau senantiasa mereka juga menyemangati mereka untuk tetap setia dalam tugas pelayanan mereka, dan juga mereka Engkau mampukan untuk menjadi saksi-saksi yang hidup bagi kebesaran dan keagungan nama-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang saat ini dalam minggu ini berulang tahun, biar Engkau senantiasa mengajarkan pada mereka untuk tetap dengan setia bersyukur atas kasih karunia yang boleh mereka alami ya Bapa. Segala sesuatu yang kami doakan ini, doa yang tidak sempurna ini ya Bapa, hanya kami alaskan dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi,
Mari kita memberi persembahan syukur kita kepada Allah dengan mengingat nas Alkitab dalam 2 Korintus 8 ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang telah memberi. Untuk mendoakan persembahan yang sudah terkumpul ini. Ya Tuhan, sumber segala berkat dan anugerah, daripadamu datang segala sesuatu. Oleh kemurahan-Mu jugalah kami memperoleh segala sesuatu yang kami perlukan dalam hidup kami sehari-hari. Syukur bagimu karena kasih karunia dan rahmat-Mu, kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus yang kiranya berkenan kepadamu. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini dan berkatilah agar berguna bagi pelayanan gereja-Mu di dunia ini. Amin. Persilahkan duduk. Mari sejenak kita mendengarkan warta ibadah keluarga Rabu tanggal 17 Mei 2023 GPIB Jemaat Bukit Kasih Surabaya. Presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Diaken Riki Loho yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Begitu pula organis, pemandu lagu, multimedia yang ikut ambil bagian dalam mendukung ibadah keluarga sehingga dapat berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati karya layan kita semua. Demikian warta ibadah keluarga Rabu 17 Mei 2023. Terima kasih atas perhatian warga jemaat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Marilah kita berdiri. Pergilah engkau telah dipilih menjadi saksi Tuhan.
Nyatakanlah kasih Allah bagi sesamamu dimanapun engkau diutus. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Arahkan hati dan pikiran kita dan terimalah berkat Tuhan. Allah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam iman, pengharapan, dan kasih.